Jawa Timur bukan hanya tentang hamparan sawah yang hijau atau megahnya Gunung Bromo. Di balik keindahannya tersimpan jalur-jalur yang membelah keheningan purba. Salah satunya adalah Alas Kumitir. Bagi mereka yang sering melintas, Kumitir adalah ujian nyali. Jalanan yang meliuk menyerupai ular raksasa, diapit jurang menganga dan dinding hutan pinus yang rapat, seolah siap menelan siapa saja yang lengah. Namun, bagi warga lokal ini bukan sekadar hutan. Ini adalah rumah bagi mereka yang tak terlihat, tempat di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib menipis saat kabut mulai turun. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara mesin motor yang menderu, hanya suara gesekan daun jati yang terdengar seperti bisikan ribuan mulut. Di tengah kesunyian yang menekan itu, sebuah mobil travel melaju perlahan, membawa sepasang pengantin baru yang tidak pernah menyangka bahwa perjalanan pulang mereka akan menjadi awal dari sebuah perpisahan yang abadi. Sepasang pengantin baru mengalami teror mencekam di alas kumitir yang terkenal angker saat dalam perjalanan pulang dari bulan madu, menguak misteri hilangnya seseorang di antara mereka. Awan gelap menyelimuti hutan pinus yang lebat di malam hari. Lampu depan mobil membelah kegelapan. Jalanan berkelok tajam, dan di dalam mobil sepasang suami istri muda terlihat kelelahan namun bahagia. Dengan tas perjalanan di kursi belakang, Rudy dan Santi, pengantin baru yang sedang diliputi kebahagiaan, duduk di kursi belakang mobil travel yang melaju membelah kegelapan. Mereka baru saja menghabiskan bulan madu di Bali dan kini dalam perjalanan pulang menuju Malang. Malam semakin larut saat mobil memasuki Alas Kumitir, jalur penghubung Jember dan Banyuwangi yang terkenal angker. Sudah malam, Mas. Cepat sampai rumah ya, ujar Santi sambil menyandarkan kepalanya di bahu Rudi, matanya mulai sayu. Rudi tersenyum. Iya, sayang, sebentar lagi kita sampai. Pak Jono, sopir travel yang sudah puluhan tahun melintasi jalur ini, sesekali melirik spion. Kumitir memang beda kalau malam, Mas Mbak. Apalagi kalau pas sepi begini, katanya, suaranya sedikit berat. Tiba-tiba mobil travel bergetar hebat. Pak Jono segera mengerem mendadak. Ada apa, Pak? Tanya Rudi kaget. Ban kempes, Mas. Aduh, kok ya di tempat seperti ini? Keluh Pak Jono sambil menepuk dahinya. Mereka berada di tengah-tengah hutan yang gelap gulita. Tidak ada lampu penerangan jalan. Hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan tertiup angin. Pak Jono turun untuk mengganti ban. Rudi ikut turun membantunya dengan senter. Santi memilih tetap di dekat mobil, berdiri di tepi jalan, matanya menatap lekat ke dalam kegelapan hutan yang pekat. Rudi sempat melihat ke arah Santi. Ekspresinya tampak aneh, seperti linglung. Sayang, jangan jauh-jauh, panggil Rudi. Santi tidak menjawab, hanya menatap kosong ke dalam hutan. Tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara tawa perempuan yang melengking, disusul suara gamelan yang samar. Rudi dan Pak Jono saling pandang. Suara apa itu, Pak? Bisik Rudi. Sudah biasa, Mas. Namanya juga Alas Kumitir, jawab Pak Jono, mencoba menenangkan. Jangan ditanggapi, anggap saja angin lewat. Rudi kembali menoleh ke arah Santi, namun istrinya kini sudah tidak ada. Santi, sayang, panggil Rudi panik. Ia segera berlari ke tempat Santi berdiri tadi. Pak Jono, istri saya hilang, teriak Rudi.
Pak Jono segera menyusul, senter di tangannya bergerak-gerak mencari. Mereka menyusuri tepi hutan, memanggil-manggil nama Santi, tapi hanya keheningan yang menjawab. Suara gamelan tadi kini semakin jelas, seolah dari kedalaman hutan. Mereka mencari Santi sepanjang malam, menyusuri jalanan dan bahkan mencoba masuk sedikit ke dalam hutan, namun tidak ada jejak. Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit timur dengan semburat jingga. Tidak mungkin secepat ini dia hilang, Pak. Rudi hampir menangis. Sabar, Mas. Mungkin Mbak Santi cuma tersesat, kata Pak Jono. Meski dalam hatinya ia tahu bahwa hilangnya seseorang di Gumitir seringkali berarti hal lain. Dengan putus asa, Rudi memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat dan menghubungi keluarga. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Keluarga Santi datang dibantu warga desa dan tim SAR. Berhari-hari berlalu, namun Santi tak kunjung ditemukan. Rudi tak pernah menyerah. Setiap hari ia menyusuri alas Gumitir. Suatu sore, Rudi dan Pak Jono mampir ke warung Mbak Siti, salah satu warung tertua di Gumitir yang sering menjadi tempat singgah para pelintas. "Mbak Siti, apa tidak ada yang melihat istri saya?" tanya Rudi dengan suara serak. Mbak Siti menghela napas. "Sudah lama tidak ada kejadian seperti ini, Mas. Tapi dulu, pernah ada juga yang hilang di sini." Mbak Siti mulai bercerita. "Dulu, puluhan tahun lalu, ada juga pengantin baru. Mereka lewat sini dan pengantin wanitanya juga hilang misterius. Tidak pernah ditemukan sampai sekarang." Rudi dan Pak Jono terdiam. Wajah Mbak Siti berubah serius. Orang-orang bilang, Gumitir ini dijaga oleh sosok gaib. Konon, ada penunggu yang suka mengambil orang-orang yang lengah atau punya daya tarik tertentu. "Daya tarik apa, Mbak?" tanya Rudi. "Biasanya yang diambil itu wanita yang baru menikah atau yang sedang hamil," jawab Mbak Siti, suaranya pelan. "Mereka dipercaya punya aura yang kuat yang disukai oleh penunggu hutan." Rudi semakin frustrasi. Ia mencoba berbagai cara, termasuk meminta bantuan paranormal. Seorang kiai menyarankan Rudi untuk tidur di sebuah petilasan kecil di pinggir hutan Gumitir, tempat yang dipercaya keramat, berharap mendapat petunjuk melalui mimpi. Malam itu Rudi terlelap di petilasan. Dalam mimpinya, ia melihat Santi berjalan di tengah kabut tebal, menoleh ke arahnya dengan senyum misterius, lalu menghilang di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Terdengar bisikan-bisikan aneh dan tawa perempuan yang kembali menggema, kali ini jauh lebih jelas. "Ikutlah denganku. Di sini lebih tenang," bisik suara itu. Rudi terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia merasa kedinginan dan bulu kuduknya merinding. Meskipun mimpi itu menakutkan, Rudi merasa itu adalah sebuah petunjuk. Dengan petunjuk dari mimpi dan cerita-cerita warga, Rudi bersama tim pencari fokus ke area hutan yang lebih dalam, di dekat jurang yang curam dan jarang dilalui orang. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, semangat tim mulai kendur. Namun suatu pagi salah satu tim pencari menemukan sesuatu. Sebuah selendang milik Santi tergeletak di dekat bibir jurang. Rudi segera berlari ke tempat itu. Ia mengenali selendang itu. Itu adalah selendang yang Santi pakai saat mereka berangkat bulan madu. Tidak ada jejak lain. Tidak ada tubuh. Hanya selendang itu dan keheningan hutan yang memekakkan telinga. Rudi berteriak, memanggil nama Santi berulang kali, suaranya menggema di jurang yang gelap. Ia jatuh berlutut, air matanya tumpah ruah. Semua orang di sana hanya bisa menatapnya dengan iba. "Dia tidak jatuh, Mas," kata seorang sesepuh desa yang ikut mencari.
Dia dibawa. Penunggu alas Gumitir sudah mengambilnya. Bertahun-tahun berlalu. Rudi tidak pernah lagi menikah. Setiap tahun, ia selalu datang ke alas Gumitir, duduk sendirian di tepi jalan tempat Santi terakhir terlihat, menatap ke dalam hutan yang gelap. Ia tidak pernah bisa menerima bahwa Santi telah tiada, atau setidaknya tidak ada di dunia yang sama dengannya lagi. Warga sekitar kadang melihat Rudi duduk terdiam di sana seolah menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Beberapa orang bersumpah mereka pernah melihat bayangan seorang wanita di antara pepohonan berdiri di belakang Rudi, seolah ikut menemaninya dalam kesendirian. Alas Gumitir tetaplah Alas Gumitir dengan segala misteri dan kengeriannya. Dan kisah hilangnya Santi, pengantin baru yang diambil oleh penunggu hutan, menjadi legenda baru yang diceritakan turun-temurun. Sebuah peringatan bagi setiap pelintas yang berani melintasi kegelapan Alas Gumitir.